Shalom Emoser, salam jumpa kembali dalam Bincang Perjalanan. Kali ini merupakan bincang perjalanan kelima dan kita masih ditemani kawan seperjalanan kita, Frater Rio WSC. Apa kabar Frater? Luar biasa Bapak Ti. Mantap. Si Tuhan masih diberi kesehatan sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi kita kemarin sudah beberapa kali melakukan perjalanan bersama dan berbincang-bincang di mana kita mengikuti jejak para rasul, Betul. mengikuti pengalaman mereka, berbagi pengalaman iman ya, Rohani. pengalaman rohani. Iya. Kali ini kita bincang tentang sabda-sabda Yesus yang kelima. Betul. Kelima. Pertemuan kelima. Jadi emosi kita memperbincangkan sabda-sabda Yesus terakhir ketika disalib. Dalam pertemuan yang terdahulu kita sudah memperbincangkan ada 4 sabda-sabda terakhir dan kali ini kita akan memperbincangkan tentang sabda yang kelima. Di mana ketika itu Yesus sudah mengalami pengalaman haus, Pengalaman situasi status yang sudah batas. Kenapa batas ya? Karena ketika itu Yesus mengalami kehausan itu tadi. iya. Yesus bicara, aku haus. Memang kalau ya kita sebagai manusia mungkin menahan lapar, menahan tidak makan untuk beberapa hari masih sanggup masih ya. masih Masih kuat. kuat ya. Tapi kalau sudah tidak ada cairan di tenggorokan, Asal masih boleh minum ya. iya gitu. Rasanya sulit gitu kalau Iya, tidak iya. bisa minum untuk jangka waktu yang Iya. lama gitu. Jadi ketika Yesus mengalami sengsaranya, kali ini Yesus sungguh sudah tidak bisa mengatasi rasa yang satu ini, rasa haus. Sehingga Yesus mengatakan, aku haus. Sepertinya dalam pengajaran Yesus semasa hidupnya, beberapa kali Yesus menggunakan perumpamaan dengan kata-kata haus dan minum lah. Iya betul. Iya. Bahkan kalau ya sebelum Yesus tapi singkat saja, misalkan kata-kata pemazmur, laksana rusa rindu akan air, Nama air ya. hatiku haus akan dirimu Tuhan. Ya. Ini dari perjanjian lama. Sedangkan kalau soal air atau soal minum, saya teringat akan perikop Minggu Prapaskah yang ketiga. Oke, bacaan minggu lalu. Bacaan minggu lalu benar ketika Yesus Ketemu. perempuan Samaria Ya. minta air untuk menimba air di sumur Yakub begitu. Ya. Lanjut brother. Di sini ya memang kalau ya secara garis besar, secara sosiokultural itu kan sungguh mengherankan ya. Ya. Yesus yang seorang Yahudi. ya, meminta air kepada perempuan Samaria yang jelas-jelas dalam sejarah pihak Yahudi dan pihak Samaria ini ya selalu berseteru atau bermusuhan gitu ya. Ya selain berseteru ya dianggap kastanya tuh lain. Betul, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, jangankan untuk minum air atau meminta air, berkomunikasi saja mungkin ya selama ini Mungkin ketemu membuang muka ya. kamu buang kita gitu. Ya. Tapi ya itu, dalam Injil ini, dalam perikop tersebut, Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Tetapi kita lihat yang bagian menarik di akhir-akhir perikop itu, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia merupakan sumber air hidup sendiri. Barang siapa yang minum dari sumber yang dibawa oleh Yesus itu, ya dia tidak akan mengalami haus lagi. Oke. Tetapi Nah kali ini Yesus sendiri haus. nah itu, saya persis di situ saya melihat ada sebuah kontradiksi begitu ya. Kontradiksi. Bagaimana di perikop yang sebelumnya, perikop yang lalu, Yesus mengatakan bahwa dia merupakan sumber air hidup. Kali ini mengalami sendiri. Mengalami persis kehausan itu, Iya. sumber air hidup, tapi Yesus mengatakan aku haus. Nah, kira-kira mungkin
dalam malam ini kita akan membahas secara lebih spesifik apakah yang dimaksud Yesus ini adalah memang haus kering tenggorokan secara fisik, atau mungkin secara lebih dalam sebetulnya makna haus itu bisa dimaknai secara spiritual atau secara rohani. Karena Yesus sendiri juga pernah bicara bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan Betul. Iya, ya kali ini sumbernya mengatakan itu, tapi dalam malam ini kita bisa melihat kira-kira makna secara spiritual haus yang dikatakan oleh Yesus. Oke, Batas. Silakan dilanjut ini. Baik. Saya mencoba merenung saja. Mencoba merenung. Saya juga dari hasil pembacaan saya, beberapa referensi dan permenungan juga, bahwa haus yang dikatakan oleh Yesus ini bersifat spiritual. Artinya begini, Yesus memiliki kehausan itu dimaknai sebagai kerinduan Allah untuk bersatu dengan umatnya. Jadi haus ini memiliki makna secara lebih dalam kerinduan. Nah, kita menyadari ketika Adam berbuat dosa, maka relasi manusia dengan Allah itu sempat renggang. Yang dulunya kan relasi manusia dengan Allah itu sangat erat, tapi karena dirusak oleh dosa Adam menjadi renggang. Dan relasi itu semakin memburuk ketika manusia melakukan dosa-dosa yang mana itu melukai hati Allah. Nah, persis disitulah Yesus hadir ke dunia itu untuk menyembuhkan relasi yang selama ini sakit, sehingga umat Allah ini memiliki kesatuan di dalam Allah. Dan itu persis kita lihat bagaimana Yesus menebus dosa-dosa manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Begitu. Jadi ada relasi yang rusak karena Allah rindu untuk bersatu dengan manusia, maka mengutus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sendiri sekarang dalam situasi apa nih, Father? Apakah kita sekarang seperti Yesus? Ya, barangkali kita secara tidak sadar sebetulnya kita juga memiliki kehausan secara rohani. Atau dalam konteks ini kita sebetulnya secara nggak sadar memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Tetapi mungkin karena kesibukan kita, karena rutinitas kita, karena pekerjaan kita dan sebagainya, sehingga seolah-olah kita tidak memerlukan Allah gitu. Seolah-olah. Oh, benar, Brother. Pengalaman nih, Brother. Silakan, Pak. Saya dulu kan sering main sepeda jauh, lari. Betul. Memang ada aturan bahwa orang harus secara rutin itu harus minum. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita butuh air. Karena tidak merasa haus. Padahal sudah dehidrasi. Betul. Iya, betul. Itu menarik gambarannya itu. Nah, kita sebagai umat Kristiani juga diajak untuk menyembuhkan kehausan itu, untuk merekuk air rohani yang dibawa oleh Yesus. Yap. Kali ini saya dapat poin menarik nih. Oh gitu. karena ini hampir sama dengan pengalaman sehari-hari itu tadi. Betul. Ketika berolahraga yang kelihatannya seger-seger aja, tapi ternyata badan kita membutuhkan cairan gitu. Benar. Dan sebetulnya sebagai umat Kristiani, cara kita untuk menyembuhkan dahaga terhadap kesatuan kita dengan Allah sebetulnya mudah saja, Pak. Caranya gimana nih? Kapan kita minum dan apa yang kita minum? Kita tinggal menghadiri sakramen Ekaristi, perayaan Ekaristi, misa, dan di situ kita mendapatkan minuman dan makanan rohani yang membuat kita bersemangat kembali.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Baik, brother. Kayaknya hari ini saya sungguh mendapatkan satu sentilan ini. Ketika ketika Yesus bicara aku haus, kadang-kadang kita sendiri juga sebenarnya haus tapi tidak merasa haus. Padahal secara technically, kita harus dehidrasi. Jadi seperti kata dokter, kita harus terhidrasi dengan baik dengan minum secara teratur sehari paling tidak 6 gelas katanya, atau 1,5 sampai 2 liter air lah. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita perlu selalu terhidrasi dengan baik dengan cara seperti yang tadi diungkapkan dokter, selalu menyegarkan spiritualitas kita dengan ikut hadir dalam perayaan Ekaristi, di mana di situ kita mendapatkan penyegaran baru. Baik, terima kasih brother. Terima kasih. Ternyata perjalanan singkat kita pada saat ini dalam pertemuan ini kita menemukan poin yang sungguh menyegarkan. Terima kasih. Shalom. Shalom.